Shderlon, Muhammad MTA bukanlah orang asing dalam lingkaran pemerintah Aceh. Lika-liku perjalanan hidupnya sudah dimulai sejak menjadi mahasiswa. Bahkan, nama tersebut paling dicari saat zaman konflik. Muhammad MTA dikenal sebagai orang yang vokal dalam menyuarakan kepentingan Aceh. Sejak menjadi aktivis hingga pengurus partai, ia tidak pernah bosan memikirkan nasib rakyat Aceh. Karena dinamika politik, nama dia kerap timbul tenggelam dalam pemerintah. Baru-baru ini, kembali masuk dalam sistem pemerintah setelah Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menunjuknya sebagai juru bicara pemerintah Aceh. Bagaimana lika-liku perjalanan karir Muhammad MTA hingga menjadi jubir? Berikut petikan wawancara khusus Mas Rizal bin Zairi, wartawan Serambi Indonesia, dengan Muhammad MTA di ruang media center Setda Aceh, Komplek Kantor Gubernur Aceh pada Jumat 18 Juni 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada kawan-kawan. Jadi sebenarnya keberadaan saya di pemerintahan periode Aceh Hebat ini, pemerintahan awalnya adalah pemerintahan Pak Irwandi, Pak Nova. Pada saat itu posisi saya masih sebagai komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kebetulan pada saat itu saya menjabat sebagai wakil ketua. Nah, kemudian setelah pergulakan pilkada, Pak Irwandi dan Pak Nova terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh. Secara khusus Pak Irwandi meminta saya untuk membantu beliau di pemerintahan dan meminta untuk keluar dari KKR karena beliau menganggap saya dibutuhkan oleh beliau untuk melakukan membackup pemerintahan, mensukseskan program Aceh Hebat. Nah, saya mengikuti permintaan beliau dan kemudian saya diangkat sebagai penasehat khusus beliau di bidang politik dan keamanan. Pada saat itu ada beberapa orang yang menjadi penasehat khusus beliau, termasuk Pak Gautama, kemudian Pak Liston, dan beberapa orang lainnya. Nah, kemudian dalam kerja-kerja kita adalah membackup kerja-kerja politik dan keamanan dalam awal periode Pak Irwandi dan Pak Nova. Artinya bahwa keterlibatan saya di dalam menyukseskan program-program Aceh Hebat itu pada awalnya adalah diawali dari pertama setelah terpilihnya Pak Irwandi dan Pak Nova. Itu yang pertama. Yang kedua, jelang beberapa hari 1 tahun pemerintahan dengan banyak dinamika politik yang terjadi, sehingga sebagaimana kita ketahui Pak Irwandi terjerat hukum kasus korupsi dan seterusnya. Kemudian ketika Pak Nova menjadi PLT Gubernur, saya masih dipercayakan sebagai tim asistensi pemerintahan dan sangat diharapkan membantu kerja-kerja pemerintahan, dan kemudian saya diangkat sebagai penasehat khusus, tetapi saya diperbantukan ke dinas ke SKPA. Nah, di dalam roda pemerintahan yang terjadi, sebagaimana kita ketahui bahwa dinamika pemerintahan yang terjadi di Aceh itu adalah tingginya tensi politik. Jadi tinggi tensi politik itu berpengaruh terhadap kerja-kerja pemerintahan. Di Aceh ini saya merasa unik memang bahwa misalnya pergulatan politik tensi pilkada, suksesi itu tensi politiknya, persaingan politik itu bisa 70% misalnya. Tensi pembangunan 30% karena persaingan pilkada. Setelah terpilih pemimpin baru, yang anehnya di Aceh itu adalah
tensi politik pilkada itu masih bertahan sampai 70%, tensi pembangunan itu masih tetap seperti di pilkada. Jadi sama dia, tensi politik. Artinya begitu ada yang terpilih, lawan politik yang tidak terpilih kecenderungannya adalah menjadi oposisi, walaupun benar pemerintahan tetap terjadi oposisi. Dan ini adalah dinamika yang menurut saya sebagai orang Aceh melihat ini adalah keunikan politik di Aceh. Nah, artinya setelah saat itu ketika saya menjadi penasihat khusus, tapi kemudian ada dinamika politik di luar pemerintahan sehingga saya kemudian diberhentikan dari penasihat khusus, diberhentikan secara terhormat. Pak Gubernur mengucapkan terima kasih kepada saya secara resmi, serahkan surat pemberhentian dan mengucapkan terima kasih pada dedikasi saya selama beliau mempercayakan saya. Dan pada saat itu saya kegiatannya banyak di partai. Tetapi komunikasi saya dengan Pak Nova tetap berjalan normal. Ketika ada misalnya informasi-informasi yang seharusnya harus diklarifikasi oleh pemerintahan, saya tetap memberikan masukan-masukan yang konstruktif terhadap roda pemerintahan. Lebih kurang sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun saya berada di luar dengan kegiatan kepartaian, tidak lagi terlibat di pemerintahan. Kemudian tiba-tiba Pak Gubernur, Pak Nova memanggil kembali saya melalui orang kepercayaannya agar saya membantu di Badan Reintegrasi Aceh. Di Badan Reintegrasi Aceh saya ditugaskan menduduki jabatan salah satu direktur untuk pengembangan kelembagaan. Nah, kemudian pada masuk tahun selama beberapa bulan, tahun baru pergantian struktur, kemudian ada saya tidak lagi diajukan oleh pihak BRA sebagai salah satu direktur. Nah, ada dinamika lain yang terjadi di luar itu. Kemudian misalnya ada suksesi wagub, ya. Nah, tapi inti dari pertanyaan adalah mengapa sampai menjadi juru bicara, itu sebenarnya adalah menyahuti keinginan Pak Gubernur. Sebulan yang lalu Pak Gubernur memanggil saya, kemudian melalui Kabiro Humas meminta saya untuk kesediaan menjadi juru bicara pemerintah Aceh. Nah, kemudian saya menyahuti itu, dan pada tanggal 1 Juni beliau mendatangani SK kepada saya, dan sejak itu saya melakukan koordinasi dengan pejabat-pejabat terkait, menginput informasi-informasi yang selama ini apa dan apa yang akan terus dilakukan untuk baik diminta ataupun tidak diminta oleh publik. Ada hal-hal yang perlu kita informasikan, ada hal yang harus kita kantor. Nah, artinya adalah sahutan saya itu lebih kepada latar belakang saya, bahwa keinginannya adalah tetap membackup pemerintahan Aceh Pan. Saya menilai semua dinamika yang terjadi secara internal di pemerintahan itu saya kira adalah normal-normal saja. Ya, normal-normal saja. Walaupun ada misalnya hal-hal koordinasi antar SKPA mungkin ada yang kurang, itu terus dilakukan pembenahan oleh pejabat terkait, terutama Pak Sekda atas arahan-arahan dari gubernur. Nah, dinamika eksternal, baik itu eksternal antar lembaga pemerintahan, antara eksekutif dan legislatif, maupun
antara pemerintah dengan publik, dengan masyarakat Aceh. Saya melihat ketika misalnya ada hal-hal yang dikritisi oleh publik, baik personal maupun kelembagaan kepada pemerintah, yang terjadi adalah minimnya penjelasan secara utuh dan detail kepada masyarakat untuk mengklarifikasi apa yang dikritisi itu. Selama ini yang saya lihat, dan saya selalu memberi masukan kepada Pak Gubernur, seakan-akan ketika ada sesuatu yang viral dari masyarakat dan itu dikritisi, seakan-akan bahwa itu adalah ancaman bagi pemerintah. Yang seharusnya yang harus dilakukan oleh pemerintah, baik pejabat terkait maupun tim kerja gubernur, itu adalah memberikan penjelasan kepada publik, baik kepada personal yang dan lembaga yang mengkritisi, memberi masukan, dan apabila dianggap belum meyakinkan, maka harus kembali diklarifikasi agar mereka mengetahui bahwa sebenarnya duduknya masalah seperti ini. Sebenarnya secara komunikasi, ketika orang mengkritisi kita dan kita memberi klarifikasi dan penjelasan, kita bukan untuk meyakinkan orang itu, tetapi setidaknya publik yang mungkin sudah melihat terpengaruh dengan kritisi yang disampaikan oleh seseorang atau lembaga, dia mendapatkan penjelasan yang utuh agar mereka publik mendapatkan informasi yang seimbang. Hal ini penting dilakukan oleh pemerintah dan jajarannya agar publik tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, selama ini yang terjadi, yang saya pantau adalah hal-hal seperti inilah yang kurang dari pemerintah kita. Tetapi ketika ada yang mengkritisi, itu dianggap lawan, yang kemudian terjadi reaksi macam-macam. Artinya ketika ada yang mengkritisi, ada kawan-kawan ataupun oknum tertentu di pemerintahan, orang menganggap dia itu adalah musuh pemerintah. Itu adalah kesalahan fatal yang dilakukan. Walaupun misalnya cara orang mengkritisi itu kan macam model dan karakter. Misalnya ada orang yang mengkritisi itu isu secara baik dan sopan misalnya. Kemudian ada orang yang mengkritisi itu secara kasar, caci maki dan lain sebagainya. Bagaimana kita harus mampu melihat substansi kritisi itu adalah apa yang ingin mereka inginkan gitu loh. Dan pemerintah itu, pejabat itu, tim kerja gubernur itu harus melihat dan harus menggeserkan persoalan cacian itu. Jadi cacian misalnya kepada kita itu harus kita taruh dulu, tetapi substansi kritisi itu yang harus kita ambil, kita kaji bahwa misalnya ini, misalnya ada program A pemerintah. Program A ini menurut kita pemerintah, baik gubernur ataupun SKPA, program A ini adalah yang terbaik misalnya. Tetapi ketika ada kritik saran dari publik, baik secara kasar, sopan atau tidak, bahwa itu nggak benar misalnya, kita harus menerima kritikan itu, kita kaji. Jangan-jangan benar bahwa memang program kita itu lebih sebaik yang program B yang mungkin bisa dikolaborasi. Kemampuan dan kemauan pemerintah dan pejabat terkait termasuk tim kerja gubernur inilah yang harus menghuti hal-hal seperti itu. Untuk apa? Yang harus kita pahami adalah semua kritik saran yang masuk, baik secara baik maupun kasar, sopan, macam-macam, itu lebih kepada kita harus mengambil positifnya, bahwa tujuan mereka itu adalah untuk kebaikan. Kita harus mengambil itu.
harus kita mengambil bahwa orang mengkritik itu untuk kebaikan. Walaupun dia tujuan nggak baik, nggak apa-apa. Tapi kita sebagai orang yang diamanahkan oleh rakyat untuk menjalankan pemerintahan ini, harus ada di kepala kita bahwa semua kritik, saran baik secara kasar maupun sopan maupun macam-macam itu yang harus kita pahami bahwa substansinya mereka ingin Aceh ini lebih baik. Baru kita bisa berkata bahwa pemerintahan Aceh ini adalah cita-citanya untuk Aceh yang hebat. Kalau cita-cita Aceh hebat, ada orang kritik baik caci maki, kemudian sopan dan lain sebagainya, tidak kita akomodir, kemudian kita telaah, ya mungkin bisa menyempurnakan pembangunan kita, ya berarti kita bukan pemerintahan Aceh yang hebat. Ada, walaupun kita nggak sebutkan, tapi bagi saya secara pribadi, saya tidak ada persoalan misalnya, ini kan beda karakter, Pak. Nggak ada persoalan misalnya orang menyerang saya secara personal asal itu melekat pada jabatan yang saya emban saya. Karena apa? Ketika dia menyerang kita secara personal karena jabatan kita, artinya dia ingin mendapatkan penjelasan yang sebaik-baiknya. Kalau misalnya ketika dia menyerang persoalan A, ketika saya jelaskan bahwa ini dia belum yakin, maka saya harus kembali menyampaikan bahwa sebenarnya begini. Oh, apabila tetap mentok, ya berarti ada informasi yang seimbang yang didapatkan oleh publik. Melarang orang untuk memaki kita itu tidak menyelesaikan masalah. Karena apa? Karena setiap orang punya karakter berbeda-beda. Karena ketika orang menyerang misalnya, mengkritisi secara keras dalam konteks Aceh, apakah secara memaki dan sebagainya, berarti memang karakter komunikasi kritikan dia itu dengan pola seperti itu. Dan kita harus mampu dan harus bersabar untuk melihat substansi kritikan dia itu. Dan saya juga menyampaikan kepada Bapak Gubernur bahwa setiap kritik yang disampaikan oleh masyarakat, yang harus kita pegang adalah substansinya. Oh, masalah ada hal-hal yang secara personal misalnya menyerang pribadi dan sebagainya, itu kembali kepada Pak Gubernur, kembali kepada personal pejabat terkait dan lain sebagainya. Tapi kalau saya secara pribadi bahwa kalau memang dia menyerang saya secara personal tetapi itu karena jabatan yang melekat hasil kerja, saya nggak ada persoalan. Kalau menurut saya selama saya menjabat nih beberapa minggu ini, saya belum melihat itu ya. Tapi kalau kita lihat yang dulu-dulu memang banyaklah, apakah persoalan pribadi menyerang gubernur, kemudian pejabat terkait dan sebagainya. Nah, tapi kembali seperti pembicaraan kita tadi, ada beberapa kasus misalnya ketika diserang oleh publik, contoh kasus yang diviralkan masalah, dan sebenarnya pemerintah termasuk gubernur itu sebenarnya sangat apresiatif terhadap kritikan itu yang kemudian viral. Contoh misalnya kasus sapi yang terjadi di Sare. Ini membuktikan bahwa kritikan walaupun tajam dan sekasar-kasarnya, tetapi publik, ya, baik lembaga maupun personal sudah menampakkan bahwa kontrol itu berpengaruh besar terhadap tata kelola pemerintahan dan penyelamatan uang rakyat. Dan ternyata hal itu sudah menjadi agenda penegakan hukum aparat. Nah, artinya seperti yang kita katakan tadi bahwa setiap kritik dan lain sebagainya terkait masalah pembangunan itu adalah hak publik, dan pemerintah berkewajiban untuk menyahuti itu, memilahkan masalah pribadi dengan kritikan yang mempunyai substansi besar terhadap pengaruh pembangunan yang terjadi di Aceh. Ya, kalau secara khusus beliau berdiskusi dengan saya tuh enggak.
Misalnya bahwa misalnya beliau mengatakan bahwa ini berat, itu belum pernah, beliau mendiskusikan itu. Tapi memang pernah beliau mengeluarkan pernyataan di media bahwa memang beliau memang berat, dan secara politik memang seorang gubernur yang seharusnya dibantu oleh wakil gubernur, apalagi beliau memang pernah mengatakan itu bahwa berat memang menjalankan pemerintahan sendiri. Dan ini juga secara hukum dan politik pemerintahan memang wakil gubernur itu memang sebagai pembantu gubernur. Artinya kajian hukum terhadap tata pemerintahan itu memang memperkuat harus ada wakil gubernur, kan begitu. Makanya ada aturan gubernur, wakil gubernur itu sebagai pembantu. Nah, kemudian misalnya hari ini belum ada wakil gubernur, saya kira itu adalah wewenangnya, itu ranahnya adalah partai politik. Dalam konteks ini saya tidak bisa menjabarkan itu. Nah, tapi kalau saya lihat Pak Gubernur udah tentu ya berat menjalankan pemerintahan sendiri. Makanya Pak Gubernur membutuhkan orang-orang yang bisa membackup pemerintahan. Dan saya lihat bukan cuma persoalan personal beliau, tetapi memang bagaimana sisa pemerintahan Aceh Hebat ini memang harus berjalan baik dan sukses. Saya kira tidak juga. Karena begitu PNA berarti memutuskan Sayuti, nah berarti kan PNA beserta Sayuti tentu bekerja untuk melakukan komunikasi dengan partai pengusung lain. Itu kan ada PDI, ada PKB, Demokrat, kemudian ada PDA. Tentu PNA saya kira pasti melakukan kerja-kerja itu. Nah, sejauh mana perkembangannya itu saya nggak tahu. Ya biasalah orang kita mengatakan, oh tujuan Wagub dapatnya jubir, boleh juga lah gitu. Tapi saya tidak pada posisi mengejar Wagub kemudian jubir pun boleh. Saya tidak pada konteks itu. Saya pada konteksnya adalah sejak penentuan Cawagup itu berhenti terhadap saya, berarti saya tidak lagi bekerja pada tataran penyelesaian wakil gubernur. Dan saya kembali fokus pada kegiatan sendiri. Nah, kebetulan tiba-tiba memang Pak Gubernur menginginkan saya membantu beliau dalam hal menjadi juru bicara pemerintahan, dan saya menyangkuti itu. Dan sampai saat ini saya memang tidak pernah mendiskusikan persoalan Cawagup itu. Dan saya juga tidak mempertanyakan itu kepada Pak Gubernur. Apakah hasil keputusan PNA ada dibawa, dikomunikasikan, itu saya tidak masuk itu. Sejak saya ditugaskan menjadi juru bicara, kerja saya adalah melakukan tupoksi ini secara baik, bagaimana membackup gubernur untuk menyukseskan pemerintahan. Saya masih berharap bagaimana cita-cita Aceh Hebat sebagaimana yang telah termaktub di dalam RPJM itu bisa kita sukseskan bersama. Dan tentunya kesuksesan ini punya cita-cita kita bersama di dalam hal mewujudkan harapan banyak rakyat Aceh. Dan sebagaimana kita ketahui, pemerintahan Aceh pasca damai itu 3 periode pemerintahan Aceh damai itu secara pembangunan sudah sangat baik, dibantu lagi dengan kerja-kerja BRR pada saat itu. Tetapi pada persoalan kesejahteraan kita masih bermasalah. Kita 30 tahun
berperang, kemudian dalam jangka 15 tahun terakhir ini kita diharapkan bisa menggenjot kesejahteraan rakyat. Kemudian saya secara pribadi mengharapkan kepada kawan-kawan, terutama yang pernah terlibat di dalam perjuangan hak-hak rakyat Aceh itu, baik dari GAM, aktivis, dan lembaga-lembaga lain, agar selalu berkontribusi terhadap pembangunan di Aceh. Kalau hari ini kawan-kawan berada di dalam pemerintahan, sekecil apapun kerjanya, itu harus mendorong untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Kalau kawan-kawan berada di luar pemerintahan, lakukan penguasaan pemerintahan itu sebaik mungkin. Kalau menurut saya, kalau memang mengkritisi pemerintah itu mau kasar, mau sopan dan sebagainya, silakan. Kalau menurut saya, karena apa? Karena kita punya cita-cita besar bersama bahwa banyak orang Aceh yang menjadi korban saat konflik berkecamuk. Yang harus kita pahami, banyak rakyat Aceh, generasi yang ditinggalkan oleh orang-orang yang sudah menjadi korban, agar mereka menjadi rakyat yang maju, yang sejahtera, yang bisa menjamin masa depannya. Artinya bahwa tanggung jawab generasi pasca konflik dan kita sebagai pelaku konflik itu harus berkontribusi terhadap itu, apapun ceritanya. Dan kesejahteraan masyarakat Aceh itu memang harus didasari oleh bagaimana kita memberikan hak pendidikan yang terjamin bagi generasi, kemudian perekonomian yang baik. Maka harapan saya agar semua kita berkontribusi besar terhadap pengawalan pemerintahan ini.